Oke lur, selamat malam. Ini kebetulan saya juga membuat videonya di malam hari. Selamat malam, sehat selalu dan salam sejahtera. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat sedulur-sedulur semua ya. Ketemu lagi dengan diri saya. Ketemu lagi dengan saya Kang Komet Channel. Itu Kang Komet salam. Di kesempatan hari ini, di malam hari ini saya ingin berbagi lur ya, dari pengalaman pribadi menggunakan cara menyambungkan soundcard. Ini kebetulan saya pakainya V8 gitu. Cara menyambungkan soundcard dari soundcard untuk ke HP Android. Ini kebetulan tipe C ya, jadi sebetulnya sama aja sih, tipe C atau yang mikro itu sama aja. Nanti itu hubungannya dengan ke ini sih, soalnya koneksinya yang ke OTG. Cuman di kesempatan ini saya belum ke ini dulu, nanti ke yang live dulu, yang colokan live dulu. Nanti untuk yang ini saya jelaskan untuk di video-video berikutnya ya. Itu, dan jangan lupa like dan subscribe-nya lur ya, biar saya lebih bersemangat dan dulur-dulur pun juga mungkin kalau ini bermanfaat juga tidak menutup kemungkinan agar tidak ketinggalan informasi tentang yang berkaitan dengan ini soundcard eksternal. Oke lur, langsung ke tujuan utama aja dulu ya. Tujuan utama kayak apa ya? Jadi ini adalah sebuah soundcard atau kartu suara untuk mengubah dari analog ke digital sebetulnya ya. Di Android kan, di HP itu nek jarine wong-wong kayak digital, ya sendiri juga mudeng yang digital. Yang analog itu ngertine nek analog itu ya sing geragalane gede-gede itu, terus komponennya itu kayak gini, itu potensi analog gitu. Kalau potensi digital ya sing di mundur tik 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 main tik 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 plus ya. Sebetulnya tujuannya sama lur ya. Oke, dari sini dulu lur ya. Dari sini bagaimana untuk merekam atau melakukan live gitu. Mungkin dulur-dulur ada yang masih awam banget ini, makanya saya jelaskan dari awal. Menggunakan soundcard gitu di sosial media, baik untuk apapun itu sosial medianya, atau mungkin untuk rekaman sendiri. Kalau saya kebetulan menggunakan aplikasi ya, aplikasi open camera ya. Nanti disetting juga di sana untuk pengaturan source inputnya. Ini saya menjelasin dari mana dulu. Dari sini dulu loh ya. Kita kan di ini fungsinya untuk mengirim dan menerima suara. Mengirim ketika kita melakukan sedang berbicara, menerima ketika lawan live kita sedang berbicara. Artinya kita menerima, mendengarkan dari mereka ya, dari rekan-rekan live kita gitu. Saya jelaskan dari ini dulu lor. Jadi kabelnya itu nanti yang kita butuhkan adalah kabel 3,5. Ini kabel pertama, ini 3,5 ke sini lor ya. Ini walaupun ini sebetulnya hasilnya mono, nanti saya jelaskan untuk apa mono itu, apa stereo. Jadi kalau mono itu suaranya itu kanan dan kiri itu sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada ya tidak ada perbedaan lah, sama. Tapi kalau stereo ada memungkinkan peluang dari rekaman itu antara suara di kanan dan kiri. Untuk kalau kita pakai headphone itu, kalau pakai headphone itu ya earphone ya, ada kemungkinan kalau sebuah instrumen itu berbeda gitu loh, suaranya berbeda. Nah ini seperti ini lur ya. Rata-rata secara umum sebuah soundcard itu di sini ada lubang 3,5, tulisannya live gitu. Kadang lubangnya itu ada yang 2, ada yang 1 gitu. Nah, ini kita pakai jack out namanya ya. Jack out 3,5 kita colokin di sini nih. Terus ini pangkalnya di sini, ujungnya di HP Android kita. Oke. Dari situ ini saya langsung jelaskan agar tidak lupa. Ini ke sana itu kan membutuhkan suara. Jangan sampai lupa lor ya. Ini di sini ada volume record. Ini penting sekali. Jadi volume record ini sangat berhubungan dengan yang di sini ada tulisan
live itu live untuk memperbesar dan mengecilkan hasil rekaman. Volumenya di sini ada tulisan record, rata-rata tulisannya record di semua soundcard ya. Ini kebetulan saya pakai V8 ya, V8K. Record ini dimaksimalkan aja lur settingannya gitu loh. Settingannya dimaksimalkan aja. Terus nanti kalau takut over, hasil rekamannya over, nanti yang inputnya nanti dari input. Nah, input itu maksudnya suara yang kita kirim dari mikrofon, nanti ngatur volumenya di sini jangan sampai over. Baik dari suara mikrofon ataupun suara yang dari HP. Kalau kita misalnya HP yang satunya ya, bukan HP yang untuk rekaman ini. HP yang lain lagi misalnya untuk instrumen musik karaoke non vokal gitu ya. Jadi nanti masuknya ke sini. Oke lah, nanti ini dulu sekalian biar nggak membingungkan. Nah, misalnya seperti ini. Ini tadi dari lubang live. Jacknya sama 3,5 menuju 3,5 ke HP. Penjelasannya di sini akan terhubung ke preamp mic yang ada di HP ini lur ya. Di dalam itu ada preamp, nama preamp mic itu input untuk preamp mic. Tapi itu sebetulnya mono ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa connect dulu. Terus untuk keperluan karaoke atau mungkin instrumen yang lain, kalau mungkin dulu-dulu sudah memahami, bisa dari mixer, bisa dari alat yang lain ya. Nah, ini masuknya accompany gitu. Jadi saya ulangi lor ya. Untuk rekaman, record, volume record ini harus dimaksimalkan. Ya sebetulnya nggak harus, nanti kalau dulu-dulu sudah sering menggunakan nanti akan bisa dengan sendirinya memberikan, oh ternyata kalau segini suaranya over itu suaranya pecah gitu, suaranya clipping itu ya pokoknya kepunjulan gitu loh lor, jadi suaranya itu hancur gitu. Nah, ini maksimal. Terus ini nanti inputnya yang disesuaikan, tandanya over atau tidak itu di ini kan lampu hijau berarti normal. Ini di sini nanti ada kuning. Kuning ini artinya sudah ada peringatan, jangan sampai klip merah. Intinya jangan sampai klip merah lor ya. Gitu. Kalau menyentuh sekali nggak apa-apa lampu merahnya, cuman jangan sampai klip. Nah, ketika kita berkaraoke ini dihubungkan dengan HP instrumen untuk yang karaoke. Misalnya kita ngeplay di YouTube karaoke gitu. Ini masuk ke HP karaoke. Nah, ngaturnya yang ini volumenya besar kecilnya di sini lur. Di sini kan ada tulisan accompany, inputnya ya, masuknya di accompany untuk musik. Stereo ini sifatnya ya lur ya. Ini juga ada accompany lur, agar suara instrumen kita itu tidak berlebihan atau tidak over. Sesuai dengan indikator lampu di sini, jangan sampai merah ya, sampai kuning aja maksimal. Atur di sini accompany. Nah, oke, sampai di sini semoga dulur-dulur bisa memahami ya. Karena kadang saya juga sulit untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan untuk ke orang lain gitu. Nanti mungkin kalau kurang jelas dulur-dulur bisa ulangi lagi video saya ini dari depan, di replay lagi. Terus yang berkaitan dengan karaoke berarti kan kita harus membutuhkan satu mikrofon ya lur ya. Satu mikrofon. Oke, itu ini adalah sebuah mikrofon lor, kondenser. Jadi mikrofon itu ada dua, dinamik dan kondenser. Jadi kalau yang kondenser secara umum kebanyakan di sini tulisannya jacknya ukurannya 3,5 itu. Dan jenis kondenser ini ada yang murah, ada yang bagus, yang merek-merek yang bagus juga ada, itu yang untuk orang-orang bikin podcast itu ya, yang profesional ya. Itu pakai mic yang bagus, masuknya di sini. Jenisnya kondenser mic ini. Juga ini kan tulisan cuman mic lur ya. Nggak ada penjelasan, cuman secara umum kebanyakan kalau yang lubangnya 3,5 ini adalah untuk kondenser. Nah, yang lubangnya besar ini yang 6,5 untuk mic dinamik seperti inilah. Nah,
contohnya seperti ini mic dinamik dan ujungnya itu gede 3,5 6,5 mili, kalau ini kan 3,5. Oke lor, sampai di sini ini tadi sudah terhubung ke HP rekaman atau untuk live. Ini yang accompany ya. Yang live untuk ke HP rekam atau live, yang accompany untuk instrumen musik. Yang ini untuk kita bernyanyi atau berbicara. Pengaturannya untuk ini di sini lur, di sini. Contoh, nah ini sebelum ke contoh ini ya. Jadi mikrofon ini kita akan mengeluarkan suara itu besar kecilnya diatur oleh mic volume ini. Cuman untuk ngatur warna suara dan EQ-nya untuk tinggi rendah frekuensinya sesuai dengan kebutuhan kita ada di sini loh. Jadi kalau rata-rata soundcard itu kalau ada bass atau treble atau bass mid ya, treble itu biasanya untuk ngatur mic, bukan untuk ngatur input musik ya. Karena untuk input musik itu dia polos, cuman ada input musik yang di accompany ini cuma ada ini aja, accompany ini. Nah, kalau saya biasanya di jam 12 dulu. Kalau HP musiknya nanti maksimal, jadi kita nggak over. Contoh aja lur ya. Oke, kembali ke mic, volume atur di sini, treble, mid, bass untuk ngatur ini. Saya lebih cenderung ke treble-nya, high-nya, biar nyes suaranya. Nah, itu bassnya juga agak saya kurangi karena kebetulan power suara saya untuk ini cenderung dominan bass ya. Nah, untuk mendengarkan ini kan kita tadi sudah kesambung ke sana, ini untuk bicara kita. Untuk mendengarkan kita membutuhkan ini lur, headset, earphone. Kalau ini headset yang ada mic-nya, kalau earphone biasanya nggak ada mic-nya. Gitu loh. Karena ini saya menggunakan mic yang lain. Nah, ini tujuannya saya menggunakan mic di luar ini, saya bisa milih-milih mic yang peka lur. Jadi suaranya lebih jelas. Kalau mic yang ini, kalau nggak headsetnya yang berkelas banget, ya kadang kurang peka. Maka ini saya colokkan di earphone, karena saya menggunakan mic lain, bukan mic ini. Tapi kalau saya hanya menggunakan headset ini saya colokkan di headset. Nah, kalau headset ini fasilitasnya sudah ada untuk yang mendengarkan di ini headset ya, yang colokan headset ya, mendengarkan dan kita bicara di sini. Nah, karena saya menggunakan mic lain di sini, maka agar supaya suara saya itu tidak rancu, tidak bertumburan antara ini dengan ini, nah, mendingan ini saya off kan, tidak saya gunakan, saya hanya menggunakan yang dari colokan mic lain ini. Yang ini mic, nah mic condenser, maka ini saya colokkan di earphone, karena earphone ini sebetulnya di dalamnya tidak ada fasilitas mic, hanya untuk mendengarkan saja. Oke, terus ini untuk reverbnya, untuk ngatur ini sesuai selera dulur-dulur nanti. Nah, apa yang dimaksud dengan over, saya contohkan ini, cek. Nah, cek. Nah, belum masuk ini. Kalau belum masuk berarti ini belum terkonek. Aduh, ini kok rotok berbuat sebentar. Mic dicolokkan the mic sini, condenser mic. Cek. Nah, ini artinya suara saya over lur. Kalau merah begini, semoga kelihatan ya di kamera. Cek. Nah, saya kurangi lur. Cek. Nah, seperti ini. Cek. Nah, gitu. Terus untuk mendengarkan kita atur di sini lur, di volume monitor. Nah, kalau merasa kok kurang pelan, ya ditambah monitornya agar di telinga kita lebih kenceng untuk suaranya. Cuma kencengnya ya sesuai lah, nanti disesuaikan agar tidak memekakkan telinga. Nah, ini kita pasang di ini telinga kita, di alat pendengar kita. Nah, yang penting banget ini lur tadi, yang pertama sekali, record jangan lupa dibuka maksimal. Kalau ini dibuka maksimal dan kita ngatur mic-nya dan juga dari HP, dari musiknya sana ya. Seandainya ini kan karena saya HP-nya terbatas, ini juga HP anak saya tak pinjem. Nah, ini HP yang satunya untuk musik.
ngaturnya di sini. Juga seperti ngatur mic ini lur, jangan sampai over. Nah, kita setel musik, nah, kita play musik. Kita diem dulu nih agar supaya nggak mengganggu suara rekaman dari supaya nggak mengganggu indikator LED ini dari HP. Kita diem atau HP ditaruh mic ditaruh dulu, terus kita atur sampai ininya itu sesuai, tidak klip ya. Tidak klip itu tidak sampai nyentuh merah boleh, tapi kalau kadang-kadang kalau terus saja nanti kurang bagus hasil rekamannya. Demikian lur ya, gitu. Terus untuk pilihan suara ini ada Primason, ini berhubungan dengan volume mic ini, mic kita sampai ini. Tadi udah sekilas saya jelaskan. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat lur ya buat rekan-rekan semua. Nanti untuk di video berikutnya saya akan menjelaskan dan langsung mempraktekkan hasil rekamannya kalau pakai soundcard itu hasilnya seperti apa gitu. Dibanding dengan kita ngerekam di mic yang ada di fasilitas di HP ini gitu. Hasilnya jelas lebih bagus yang pakai soundcard lur ya gitu. Hasilnya lebih bagus yang pakai soundcard. Itu demikian lur, terima kasih sekali atas like dan subscribe-nya aduh, di channel saya Kang Komet Salam gitu. Sehat selalu buat panjenengan dulur-dulur semuanya. Salam kreatif. Salam kreatif. Semoga dulur-dulur semuanya bisa menjadi lebih kreatif untuk membuat rekaman atau mungkin live dengan alat soundcard seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya ulangi lagi lur ya, ini pengalaman pribadi saya, sekedar berbagi aja lur ya, bukan menggurui atau gimana buat rekan dan dulur-dulur semuanya. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk dulur-dulur semuanya.